Halo teman-teman semua, kita jumpa lagi. Kembali saya membahas terkait dengan RUU KUHP, di mana DPR RI Komisi 3 mengklaim bahwa RUU KUHP ini memaksimalkan terkait dengan restoratif justice. Di mana di dalam RUU KUHP terkait dengan RZ ini sudah diatur di dalam bab khusus, yang dimana di dalam pasal 74 sampai pasal 83. Setelah membaca beberapa pasal ini, ada beberapa hal yang menurut saya tidak ada kepastian akuntabilitas di dalam pasal yang sudah diatur di dalam RUU KUHP. Mengapa demikian? Ada beberapa hal yang saya pikir harusnya ini perlu diperbaiki sebelum disahkan. Yang pertama, bahwa penyelesaian perkara melalui mekanisme keadilan restoratif justice ini sudah tidak asing lagi buat masyarakat yang berurusan di kepolisian. Kemudian yang harus kita tahu bahwa keadilan restoratif justice ini adalah merupakan cara penyelesaian sebuah perkara atau sebuah tindak pidana dalam proses pidana untuk kemudian mengembalikan atau memulihkan keadaan, memberikan ganti rugi kepada korban, dan membuat suatu kesepakatan untuk melakukan perdamaian. Nah, ini yang perlu diketahui yang paling dasar, karena selama ini kita sudah tahu bagaimana mekanisme restoratif di tingkat kepolisian maupun di tingkat kejaksaan. Karena kalau di tingkat pengadilan belum ada, yang ada selama ini adalah hanya dalam sistem perdata, ya, proses perdata. Yang kemudian di dalam RUU KUHP ini, mekanisme ke restoratif justice ini dengan cara adanya permohonan dari korban, pelaku, dan juga pihak kepolisian. Nah, itu yang harus kita tahu. Nah, korban dan pelaku ini juga bisa dengan keluarganya mengajukan permohonan. Kemudian yang seterusnya yang menjadi aneh di dalam RUU KUHP ini, kenapa kemudian bisa dilakukan proses mekanisme ke restoratif justice di tingkat penyelidikan? Karena seharusnya tingkat penyelidikan itu adalah sebuah rangkaian yang dilakukan oleh penyelidik untuk kemudian melakukan suatu proses menemukan laporan tersebut apakah ini merupakan tindak pidana atau bukan. Nah, seharusnya di tingkat penyelidikan itu tidak usah dihentikan, tidak usah dilakukan proses restoratif justice atau mediasi. Lebih bagusnya dilakukan suatu mediasi adalah setelah dilakukan penyelidikan, baru di tingkat penyidikan bisa dilakukan namanya proses restoratif justice atau dilakukan proses mediasi. Kenapa demikian? Bagaimana? Contohnya ada korban tindak pidana membuat laporan ke kepolisian. Ini belum dilakukan apa-apa. Kemudian keluarlah simprit lidik. Nah, kemudian sudah di situ korban sama pelaku dilakukan proses mediasi. Sedangkan laporan yang dilaporkan oleh korban tadi belum diproses. Apakah ini yang dilaporkan ini benar suatu tindak pidana atau bukan? Nah, itu harusnya tidak bisa dilakukan penghentian di tingkat penyelidikan. Harusnya di tingkat penyidikan. Nah, karena penyelidik atau penyidik juga harus mengerjakan perkara tersebut. Itu yang harus yang saya lihat bahwa di dalam RUU KUHP ini perlu diperbaiki. Yang kedua, bahwa ini juga dalam proses mekanisme restoratif justice ini, kita tidak bisa menjamin bahwa ada suatu transparansi. Ada kemudian suatu hal yang memang benar-benar diberikan keleluasan kepada korban dan pelaku. Tidak ada intimidasi, tidak ada pemaksaan dari pihak penyidik atau penyelidik. Kenapa? Karena tidak ada pengawasan dari lembaga lain atau di luar dari kepolisian. Nah, jadi ini selama ini terjadi, ini pasti ada oknum-oknum yang kemudian
selama ini berjalan bahwa dipaksa-paksa korban, dipaksa-paksa lah pelaku untuk kemudian mengajukan permohonan restoratif justice. Nanti kalau kemudian tidak berkenaan di onok-onok penyelidik atau penyelidik, ya kemudian dianggap bahwa ini nggak terjadi kesepakatan, nggak ada perdamaian. Itu juga yang harus dilihat, bahwa harus ada pihak lain yang mengawasi dan juga hadir untuk melakukan mediasi di tingkat proses pidana. Nah, ini perlu. Nah, kemudian yang juga sering terjadi bahwa dalam proses RJ selama ini, ketika sudah ada kesepakatan perdamaian antara korban dan pelaku, disampaikanlah surat perdamaian itu kepada pihak penyelidik atau penyidik, tapi tidak dilakukan penghentian terhadap orang tersebut, terhadap kasus tersebut. Ini yang sering terjadi. Dan tidak ada juga sanksi kepada pihak penyidik dan penyelidik tidak menjalankan itu. Ya, contohnya penyidik kemudian tidak mengeluarkan surat penghentian, itu tidak ada sanksinya, diwajibkan gitu ya untuk memaksimalkan dalam proses RJ tersebut. Sehingga selama ini ya terserah penyidik, kalau ada kesempatan ya terserah dia kalau mau henti atau enggak. Nah, sementara pihak korban dan pelaku sudah memberikan ganti rugi ya ketika korban mengalami suatu tindak pidana yang kemudian wajib dibayar ganti ruginya oleh si pelaku. Tetapi selama ini banyak tidak berjalan namanya itu RJ kalau kemudian tidak main mata sebelah kiri kanan. Nah, itu tuh yang harus diperhatikan dalam mekanisme restoratif justice di dalam RUU KUHP ini. Ini perlu diketahui juga semua, baik itu masyarakat, kemudian yang selama ini mendampingin masyarakat dalam proses pidana adalah advokat. Kemudian ini juga terutama pada penyidik, penyelidik, dan juga penuntut umum. Nah, kemudian terkait dengan adanya kesepakatan perdamaian disampaikan ke pengadilan untuk dibuat penetapan, saya pikir ini juga hal yang bagus ya menurut saya. Ya, ini merupakan suatu hal yang memberikan kepastian bahwa sudah benar-benar terjadi perdamaian, dan kemudian juga orang yang melakukan tindak pidana tersebut sudah tercatat namanya sekalipun sudah didamaikan. RJ ini ada beberapa perkara yang dikecualikan. Ini sering banget perkara-perkara yang kemudian harusnya tidak bisa di RJ tetapi dipaksakan RJ. Nah, ini harus dicatat ini ya, ada beberapa poin yang dikecualikan dalam RJ itu di dalam RUU KUHP ini. Pertama adalah tindak pidana terhadap keamanan negara, martabat presiden dan wakil presiden, negara sahabat, kepala negara sahabat serta wakilnya, ketertiban umum dan kesusilaan ya. Kemudian kedua, tindak pidana terorisme. Kemudian ketiga, tindak pidana korupsi. Keempat adalah tindak pidana tanpa korban. Dan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih kecuali karena kealpaannya. Nah, ini yang sering terjadi nih, tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun. Nah, ini tidak bisa diselesaikan di RJ ya, tidak bisa di RJ, di restoratif justice ini. Ini sering banget nih, ada tindak pidana yang kemudian di atas 5 tahun, kemudian di RJ ya, dipaksa-paksa lah untuk didamaikan. Nah, ini nih. Berikutnya, tindak pidana terhadap nyawa orang. Yang membunuh orang nggak mungkin bisa didamaikan. Ini harus ada pertanggungjawaban pidana. Kemudian, tindak pidana yang diancam dengan pidana minimum khusus. Tindak pidana tertentu yang sangat membahayakan atau merugikan masyarakat. Nah, ini perlu juga dilihat sebenarnya yang mana yang membahayakan atau merugikan masyarakat ini tidak bisa di RJ. Kemudian, tindak pidana narkoba kecuali yang berstatus sebagai pengguna. Yang mengkonsumsi ini boleh. Nah, ini juga perlu diperhatikan. Ini harus atau tidak. Terima kasih dan sampai jumpa kembali.